List view adalah salah satu objek yang paling sering Anda jumpai di dalam OS Windows. Nah, jadi list view itu seperti apa? Kalau memang seperti itu kan? Nah, kita lihat di sini. Nah, dapat Anda lihat tampilan daftar file. Oke, ada yang terdiri dari file, kemudian ada folder, ya. Nah, di mana ada nama file, kemudian date modified, tipenya apa, size-nya apa. Nah, tampilan yang Anda lihat ini adalah detail. Nah, bisa saya ubah menjadi medium icon, kemudian bisa menjadi list, ada small icon, dan seterusnya. Ya. Nah, yang Anda lihat saat ini, inilah yang dinamakan sebagai object list view. Ya, ini adalah object list view. Jadi penyajian datanya ini mulai dari kolom nama, name, sampai dengan size. Nah, ini semua adalah object list view. Oke. Nah, jadi di dalam object list view ini, kalau Anda perhatikan ya, pada bagian detail akan muncul informasi-informasi pendukung dari kolom name ini. Nah, jadi kalau misalnya saya buat list, yang muncul hanya file name, ya, extra large icon, small icon, tiles. Nah, semua yang muncul ini adalah nama file aja. Nah, informasi tambahan dari nama file hanya muncul kalau saya pilih detail. Jadi nama file ini kapan dibuatnya, tipenya apa, ukurannya berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, saya memilih file form1.cs. Saya bisa mengubah nama fontnya beserta extensionnya. Oke, tetapi bisa nggak saya mengubah date modified-nya, saya mengubah type-nya, saya mengubah size-nya? Nggak bisa. Ya. Nah, itu adalah ciri khas dari yang namanya list view. Oke, nah kita kembali ke Visual Studio. Bagaimana caranya kita membuat list view dan menggunakan list view? Oke, kita lihat. Saya akan memasangkan dulu satu objek list view. Nah, ke sini. Ya. Nah, kira-kira saya atur mungkin tampilannya jangan terlalu lebar ya. Nah, mungkin seperti ini. Ya. Nah, objek list view sama seperti objek-objek lainnya, dia memiliki inisial. Ya. Nah, inisialnya itu umumnya diawali dengan LV. Ya, diawali dengan LV. Nah, pada contoh ini misalnya saya gunakan LV daftar. Ya. Nah, namanya, name-nya adalah LV daftar. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan propertiesnya, properties dari list view ini. Di bawah ini ada namanya edit items, edit columns, dan edit groups. Nah, di dalam list view, dia memiliki 3 properties lagi yang terpisah. Nah, yang pertama, properties khusus untuk mengelola items. Oke, properties khusus untuk mengelola item. Nah, di bagian ini, jadi propertiesnya akan muncul kalau ada saya tambahkan items. Oke, nah inilah propertiesnya. Ya. Nah, kemudian properties yang kedua adalah properties khusus mengelola kolom. Kalau ada kolomnya. Oke. Nah, baru yang ketiga, edit groups. Kalau ada grup, nah maka inilah propertiesnya. Jadi untuk grup propertiesnya hanya sedikit. Oke. Nah, dari ketiga ini untuk items propertiesnya sama seperti properties items yang ada di dalam list box dan combo box. Ya, sama seperti properties list box dan combo box. Dan memiliki pengindeksin juga sama seperti list box dan combo box. Ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan list view ya? Saya akan diperbantukan dengan satu tombol. Nah, di sini saya tambahkan satu tombol. Oke. Nah, saya pasang dulu event klik dari button satu ini. Nah, sekarang
Apa mau saya lakukan di sini? Saya akan mulai dulu dengan menambahkan 3 kolom. Ya, saya akan mulai dengan menambahkan 3 kolom. Nah, membuat kolom, saya akan buat di dalam konstruktor dari form. Nah, saya masukkan lv daftar dot columns dot add. Nah, kolom yang pertama namanya misalnya adalah name dan panjangnya misalnya 50. Nah, berikutnya yang kedua dan ketiga. Yang kedua misalnya nama, kemudian yang ketiga adalah nilai. Nah, nama di sini misalnya saya masukkan 200, nilai misalnya 20. Oke. Sampai di sini saya coba jalankan dulu. Kira-kira hasilnya seperti bagaimana? Saya start. Loh, kok nggak ada kolomnya? Ya, di mana kolomnya? Oke. Yang Anda lihat ini, ya, yang Anda lihat dari tampilan ini bukanlah tampilan detail seperti yang ada di sini. Ya, ini kan pilihannya detail, baru nampak kolomnya. Selain detail, kolom itu tidak akan terlihat. Ya, nah seperti ini kan tidak ada terlihat kolomnya. Jadi harus detail baru nampak kolomnya. Nah, saya stop. Saya ubah menjadi, nah misalnya di sini view detail. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada kolom name, nama, dan n. Nah, ini sebenarnya nilai. Nah, kalau Anda lihat, oh ini lebar kolomnya masih kekecilan. Oke, saya perlebar. Untuk name-nya juga saya nilai kekecilan ya. Masih terlalu sempit. Saya jadikan 80. Nilai coba saya jadikan 50. Kita coba lihat lagi. Oke, masih kurang nilainya. Nilainya saya jadikan 80. Name-nya mungkin 100. Namanya mungkin 250. Nah, oke, seperti inilah ya. Nah, saya asumsikan, oke, udah cocok ya. Ya. Nah, berikutnya saya akan tambahkan lagi di bawah ini. Sudah ada berapa data yang ada di dalam list view. Nah, saya tampilkan ke dalam list.text sama dengan lv daftar .items .count .toString. Nah, kita lihat. Ada berapa datakah saat ini di dalam list box? Masih 0. Belum ada data ya. Di sini belum ada data. Oke. Nah, saya stop. Sekarang saya akan menambahkan data baru secara statik dulu. Oke, data baru secara statik. Nah, saya akan tuliskan seperti ini. lv daftar .items.add. Oke, saya tambahkan name baru. Misalnya 9/1/0123. Setelah itu, saya akan tuliskan lagi kompas ini ke bawah supaya dapat Anda lihat sudah ada berapakah data di dalam list view ini. Oke, saya start. Nah, seperti ini. Saya klik tombol. Nah, ini sudah masuk. Jumlah datanya sudah berapa? Sudah ada 1. Tapi kolom nama dan kolom nilainya belum ada. Ya? Kalau saya klik lagi yang kedua kali, apa yang terjadi? Udah 2 data. Saya klik lagi, 3 data, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8 data dengan name yang sama. Karena 8 kali saya klik, maka 8 kali eksekusi coding ini. Tapi kolom nama dan nilainya masih blank, masih kosong. Oke. Nah, sampai di sini ya, saya mau menjelaskan sedikit mengenai kategori data yang ada di dalam list view. Nah, data-data yang ada di dalam list view
itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah dinamakan sebagai data utama. Ya. Yang kedua, data pendukung. Nah, apa yang dimaksud dengan data utama? Data utama itulah data yang ada di kolom pertama. Di sini. Ya, data yang ada di kolom pertama itulah data utama. Data pendukung adalah data mulai dari kolom kedua dan seterusnya. Jadi dalam contoh ini adalah nama dan nilai, itu adalah data pendukung. Jadi data pendukung yang mendukung apa? Data pendukung yang mendukung data utama. Nah, jadi kalau nama ini adalah milik NIM berapa? Nilai ini adalah nilai milik NIM-nya berapa? Nama boleh sama, NIM nggak boleh sama. Ya? Nah, jadi sama juga seperti di sini. Ada nama filenya, ada tanggal modified-nya. Tanggal modified ini adalah tanggal modified dari apanya? Ya? Nah, tanggal modified dari apanya? Oh, tanggal modified dari file form1.cs. Tipenya, tipe adalah Visual C# source file. Visual C# source file, tipenya, tipe file dari file yang mana? Dari file form1.cs. Ukurannya 1 kilobyte. 1 kilobyte dari file yang mana? Dari form1.cs. Nah, kolom pertama inilah adalah data utama, kolom sisanya pendukung. Ya. Nah, jadi utama inilah yang paling penting. Yang pendukung nih kalau kosong nggak ada masalah. Tapi kalau utama tidak boleh kosong. Makanya di sini setelah saya tambahkan hanya di kolom utama, otomatis jumlah datanya sudah bertambah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, saya lanjut. Jadi kalau sampai sini Anda sudah lihat, oh, inilah caranya untuk menambah data ke kolom pertama. Berikutnya, gimana saya menambahkan kolom kedua, data ke dalam kolom kedua dan ketiga? Oke, perhatikan. LV daftar dot items dot sub dot items ke 0 dot sub item dot add. Nah, misalnya Andi, kemudian saya kopas lagi misalnya 85. Oke, saya jalankan. Nah, ini dia. NIM bisa saya pilih, nama nggak bisa, nilai nggak bisa. Nah, items dalam kurung siku 0. 0 itu apa? Data pertama indeksnya adalah 0. Ya, data pertama indeksnya adalah 0. Dot subitems dot add. Nah, dot subitems dot add di sini akan ditambahkan datanya ke dalam kolom secara sekuensial. Jadi harus terurut, tidak boleh loncat. Ya, harus terurut. Jadi mulai dulu di sini adalah nama nilai, maka harus nama dan nilai. Jadi kalau saya balikkan, nah misalnya di sini saya balik, maka nantinya 85 ini akan masuk ke nama dan Andi ini akan masuk ke nilai. Nah, seperti ini jadinya. Sudah tidak sesuai lagi. Oke. Nah, saya balik lagi. Nah, kemudian saya tambahkan lagi data kedua. Copy, saya paste. Nah, kali ini data kedua misalnya saya ubah NIM-nya adalah 0234. Misalnya Feni, nilainya 75. Nah, ingat ini harus diubah menjadi 1. Karena data kedua indeksnya adalah 1. Subitems milik data indeks 1. Oke, dua ini ya. Subitemsnya adalah milik data indeks 1. Kita lihat. Nah, sudah ada 2. Oke. Jadi waktu
di add data kedua, Fanny, NIM-nya masuk, maka datanya sudah menjadi 2, maka ini adalah indeks 0, ini adalah indeks 1. Indeks 1 memiliki sub item, kolom pertama adalah Fanny, kolom kedua adalah 75. Oke. Nah, berikutnya. Kalau Anda lihat saat ini, data yang saya tambahkan ini adalah secara statik. Saya nggak mau statik. Saya maunya dinamis. Udah? Oke. Caranya, ini saya hapus dulu. Saya kembali ke desain. Sekarang, saya tambahkan 3 text box. 1. Udah. Kemudian 2. Dan 3. Nah, 3 text box ini, misalnya yang pertama ini adalah mewakili name. Nah, saya pasangkan misalnya di sini adalah txt name. Yang ini adalah txt nama, dan ini adalah txt nilai. Oke. Nah, saya masuk. Saya tuliskan dulu codingnya ya. Oke, nah kita perhatikan dulu kira-kira dari coding ini apa yang terjadi. Saya jalankan. Ya. Saya geser sedikit agak ke bawah. Nah, oke, cocok pas seperti ini. Nah, saya masukkan 19/10123. Namanya misalnya si Andi, nilainya adalah 95. Data pertama. Ya, saya klik tombol. Masuk. Nah, apa yang dilakukan di sini? Tadi yang pertama, ini ya. Saya membaca, mengambil nilai dari txt name, masukkan ke list view. Udah, name-nya masuk kan? Setelah name-nya masuk, maka dot count-nya, jumlah datanya sudah menjadi 1. Data pertama ini, indeksnya adalah 0. Oke, indeksnya adalah 0. Jumlah data yang ada adalah 1. Nah, berikutnya saya mau memasukkan nama dan nilai. Nah, maka saya gunakan penuliskan coding seperti ini. Artinya ya, list view.items. Items ke indeks berapa? Items indeks ke saya baca .count-nya. Ada berapa jumlah data yang ada saat ini? Ada 1. Ya, .count-nya 1 kan? Nah, data hanya 1, data pertama. Data pertama itu indeksnya berapa? 0. Berarti 1 dikurangi 1. Dapatlah 0. Berarti data indeks ke 0. .subitem.add. Tambahkanlah nama. Untuk item indeks 0, sama juga ini. Untuk item indeks 0, subitem yang kedua nilai. Tambahkanlah nilainya. Setelah itu, 3 text box ini saya kosongkan dan fokuskan lagi ke name. Maka otomatis tadi Anda lihat begitu saya klik tombol ini, isi 3 text box ini kosong dan kursornya kembali ke sini. Itulah fungsi dari fokus. Nah, saya lanjut lagi, perhatikan ya. 1721102334. Nah, misalnya Fanny 78. Masuk. Udah 2 data kan? Saat ini masuk, count-nya sudah 2. Nah, data kedua ini indeks berapa?
indeksnya adalah 1. 2 kurang 1. Indeks ke 1. Fanny ini adalah indeks ke 1. Oke, saya masukkan lagi. 18 421 034 0456. Nah, misalnya di sini adalah Haryanto. Nilai 88. Masuk. Nah, kembali kursornya di sini kan. Masuk lagi 20 711 0678. Nah, misalnya si Jenny. Nilai 80. Masuk. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah cara kita memasukkan nilai, menginput data ke dalam list view. Oke. Nah, jadi sampai pada sini cara menginputnya, ya, cara menggunakan properties itemnya, kolomnya udah dapat. Oke. Nah, apalagi yang kurang? Grup. Nah, gimana cara kita membuat grup? Oke, saya akan membuat dulu 2 grup. Oke, ini yang grup pertama, nama grupnya adalah lulus, dan yang kedua nama grupnya adalah gagal. Nah, jadi saya membuat ada 2 grup ya. Nah, grup pertama dia memiliki indeks sama dengan 0. Ya, indeksnya adalah 0. Oke. Grup kedua indeksnya adalah 1. Nah, grup ini dia juga memiliki indeks. Tetap semua data pertama diawali dengan 0. Oke. Nah, sampai di sini kalau saya jalankan ada muncul grupnya? Masih belum. Ya. Oke. Saya tambahkan lagi satu. LV daftar dot show group sama dengan true. Coba kita lihat lagi. Grupnya ada? Masih belum ada. Ya. Meskipun show groupnya sudah true. Karena data ini masih kosong. Oke. Nah, kalau saya masukkan datanya, misalnya secara acak aja ya. Nah, secara otomatis dia akan muncul grup namanya default. Tidak masuk ke lulus, tidak masuk ke gagal. Kenapa? Saya belum memasukkan data ini. Dia seharusnya masuk ke grup lulus atau grup gagal. Belum saya definisikan, dia harusnya masuk ke grup lulus atau grup gagal. Maka ada grup default. Oke? Oke, nah sekarang caranya masuk ke dalam grup ini gimana? Nah, saya sisipkan di sini. Saya lakukan pengecekan dulu. If integer.pass dari nilai dari teks. Ya, jika dia lebih kecil dari 60. Nah, jika nilainya di bawah 60, berarti harusnya adalah gagal. Oke, nah saya masukkan jika tidak, ada kebalikan ya. Oh, yang pertama lulus dulu ya. Berarti lebih besar sama dengan 60. Oke. Nah, else masuk ke grup 1. Nah, jadi dia akan baca nilai ini. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, minimal 60, maka data ini ya, items dengan indeks kesekian, ya, indeks yang bersangkutan ya, grupnya adalah grup indeks 0. Grup indeks 0 itu adalah grup lulus. Jika tidak, berarti dia lebih kecil dari 60, maka dia masuk ke grup 1. Grup 1 adalah grup gagal. Oke, kita lihat. Saya memasukkan 19 3/1 0123. Sama lagi ya. Nah, misalnya di sini Andi
95 lulus. 17 211 0234 Feni 59 gagal. Satu lagi 18 411 421 ya 0345 Haryanto 60 lulus. Nah, saya masuk lagi 20 711 0456. Nah, misalnya Jenny berapa? 50 gagal. Nah, jadi ini adalah cara kita memanfaatkan grup. Nah, jadi dari grup ini otomatis dia akan mengelompokkannya. Inilah grup lulus, inilah grup gagal. Bisa? Oke, nah sampai di sini Anda sudah melihat dan memahami bagaimana cara kita menggunakan objek list view. Jadi dapat Anda gunakan objek list view untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Ya, kita bisa menyusun datanya dalam bentuk tabel. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.